Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke satu tema baru, tema Kitab Wahyu yang banyak sekali dibahas oleh orang-orang karena membuat banyak penafsaran. Teks ini, kitab ini termasuk kitab yang mungkin paling banyak saya pelajari waktu saya di Roma, waktu saya kuliah. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil untuk menekuni kitab Wahyu ini karena mengundang penasaran. Ya, termasuk apa seminar tertulis saya juga tentang tema ini ya waktu kuliah dulu dengan dosen Hugo Fani di buku bibliografi. Saya tulis bukunya dia banyak sekali karena memang dia orang yang sangat menekuni kitab ini ya, salah satu ahli yang boleh dikatakan mendedikasikan dirinya di dalam membahas, menelaah kitab ini. Jadi dia seperti hafal dia teks-teks dari kitab Wahyu ini. Hanya memang banyak dipakai di dalam bahasa Yunani istilah-istilah ya yang apa itu dekat dengan istilah Ibrani juga. Jadi penulis ini sepertinya orang Ibrani tapi kemudian menulis di dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunaninya tuh bau-bau Ibrani. Ya seperti dia menerjemahkan tetapi tidak cocok gitu loh. Terjemahannya tidak selalu pas. Ya. Nanti kita lihat beberapa poin di situ. Hanya memang kita tidak memahami seluruh bahasa Ibrani maupun Yunani. Apalagi kalau kita tidak punya dasarnya ya tentu agak sulit memahami ini. Nah, di bagian ini karena kita boleh dikatakan sudah banyak membaca tema-tema tentang wahyu, saya akan ambil hanya 10 tema pokok untuk melihat implementasinya di dalam kehidupan kita. Ya, hal-hal yang menarik dari kitab ini. Tapi tetap tidak tertutup kemungkinan Anda nanti bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kitab ini. Sebagai pengantar, itu saya memberikan pengantarnya panjang sekali kepada Anda untuk dibaca. Tapi di dalam pembahasan ini saya akan buat singkat saja, poin-poin penting saja yang perlu dimiliki oleh seseorang kalau dia ingin membaca Kitab Wahyu. Jadi saya beri semacam pengantar umum sebagai dasar kalau Anda mau mempelajari kitab ini. Pertama ya harus dipahami bahwa Kitab Wahyu ini syarat dengan penglihatan-penglihatan yang aneh. Juga berisi peringatan-peringatan yang mengerikan, seperti kisah tentang akhir zaman yang muncul, lalu ada naga, lalu ada kuda putih. Ya. Serem-serem sekali kita lihat di dalam cerita-cerita Kitab Wahyu. Dan dia memakai simbol-simbol yang aneh, yang untuk kita itu terasa asing. Jadi bagaimana binatang bertanduk tujuh. Wah, kapan kita lihat ada binatang bertanduk tujuh? Ya, jadi suatu yang tidak masuk akal, ya, tidak pernah kita saksikan di dalam dunia nyata, gitu. Tapi sepertinya apakah memang dia lihat seperti itu atau dia karang-karang cerita-cerita begini? Apa yang sebetulnya dia lihat, lalu dia gambarkan dengan bahasa-bahasa simbol itu. Jadi orang harus mempelajari makna-makna simbolis dari apokaliptik. Ya, ada dasar-dasar simbolnya. Ini, dia memakai apa yang kita sebut genre literer apokalips. Ini khas Yahudi, tidak ada di tempat lain. Jadi khas Yahudi dan juga di dalam kekristenan itu juga dipakai. Jadi baik itu di lingkungan orang Yahudi, kemudian di dalam kekristenan awali, mereka juga pakai. Ya, sehingga memang menjadi kekasan, ya, boleh dikatakan Yahudi dan kekristenan.
gaya apokaliptik ini. Ada di Perjanjian Baru, kemudian juga meneruskan apa yang ada di Perjanjian Lama. Jadi ini khas kita, oh, atau lebih tepat khasnya orang-orang di abad pertama sebelum dan sesudah Masehi di dalam dunia Yahudi dan kekristenan. Kenapa mereka pakai gaya-gaya seperti ini? Nanti kita coba beberapa alasannya. Jadi akibat dari gambaran-gambaran yang sulit ini muncul tafsiran, tetapi tafsiran ini ketika orang punya perspektif-perspektif tertentu, lalu dia seringkali menggiring apa tafsiran itu ke, yo katakanlah nanti ke tokoh-tokoh tertentu dia sampaikan. Dan anehnya tokoh ini dia masukkan ke tokoh di zaman sekarang. Dia lupa bahwa tokoh itu hadir sebetulnya di zaman ketika penulis ini hadir. Ketika penulis menulis, tokoh-tokoh itu dikenal. Jadi cara berpikirnya begini. Misalnya dia sebut katakanlah ya ini wahyu kepada Henoh. Henoh itu kan manusia purba. Ya, katakanlah di zaman perjanjian lama yang sudah tua sekali di kitab Kejadian kita temukan Henoh. Lalu dia katakan Henoh melihat penampakan ini maka akan segera terjadi apa yang dilihat oleh Henoh. Nah, ketika dikatakan akan segera terjadi, yaitu terjadi pada waktu si penulis itu menulis. Sehingga gambaran-gambaran yang dia berikan, Anda harus lihat dalam masa penulisan itu. Atau paling tidak bagaimana penulis mengimplementasikan gambaran-gambaran yang dia buat itu. Apa yang dia lihat di dalam dunia real, lalu dia gambarkan dengan bahasa-bahasa simbol itu. Jadi bukan lalu dilontarkan ke yang sekarang ini, seakan-akan dia sudah melihat apa yang sekarang. Yang terjadi kan begitu, seakan-akan penulis itu sudah melihat apa yang di zaman kita sekarang. Nah, yang harus kita buat mencoba mengimplementasikan apa yang mirip apa yang ada di zaman penulis yang sesuai dengan apa yang ada di zaman kita sekarang. Bukan kita mau mengatakan penulis itu sudah melihat apa yang ada di zaman kita sekarang. Mengerti ya maksud saya di situ? Jadi ketika bahasa-bahasa apokaliptik yang melemparkan cerita-cerita ya yang mengerikan itu seakan-akan terjadi di akhir zaman, nanti jauh, tapi akhir zaman itu sebetulnya ada di zamannya dia. Di zamannya dia itu terjadi. Simbol-simbol yang dia tunjukkan itu adalah simbol-simbol orang-orang di zamannya dia atau paling tidak sebelumnya dia. Dia kenal, dia tahu. Bukan dia tidak tahu sama sekali tokoh-tokoh itu. Nah, yang sering terjadi pada kita kan kita lalu lemparkan gambaran orang-orang itu ke orang dunia sekarang ini seakan-akan penulis bicara tentang orang yang di dunia sekarang. Nah, sebetulnya itu tugas kita, bukan mau mengatakan penulis ngomong seperti itu, tapi kita sekarang mencoba mengimplementasikan hal-hal yang paralel, hal-hal yang mirip, tokoh-tokoh yang mirip di zaman penulis itu dengan di zaman sekarang. Itu boleh di dalam refleksi kita. Tapi jangan kita katakan, oh penulis itu maksudnya orang ini, oh penulis itu maksudnya, nah, itu saya kira agak terlalu jauh, ya, terlalu berlebihan. Seakan-akan memandang penulis itu sudah melihat dunia kita sekarang ini. Seperti itu. Ini. Jadi genre literer apolis ini, khas Yahudi ini ya, di makna, ada yang mengartikan itu sekarang makna harfiah, jadi sering diartikan langsung lurus-lurus begitu. Padahal ini kan bahasa-bahasa simbolis. Dia katakan ini ajaran tentang kesengsaraan, kalian menimbun makanan, kalian mempersa. Lalu dikaitkan seakan-akan apa yang diceritakan tuh ya persis seperti itu. Seakan-akan itu sebagai cetak biru peristiwa masa depan sebelum dan sesudah kedatangan Kristus yang kedua. Oh itu nanti seperti itulah nanti ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, ya seperti itu terjadi. Jadi muncul banyak sekali penafsiran-penafsiran karena yaitu metode penafsirannya seperti apa. Nah, kita tentu akan memberikan di sini salah satu metode penafsirannya. Jadi bukan juga sesuatu yang mutlak. Hanya dengan cara begini ya, juga tidak benar ya. Kita harus terbuka juga melihat
membiarkan orang lain membuat penafsiran-penafsiran, tapi kita mencoba mengkritisi penafsiran mereka, apakah bisa diterima atau tidak berdasarkan kaidah-kaidah Alkitabiah. Begitu. Jadi, oke kita dengarkan pandangan mereka, tafsiran mereka, tapi kita bisa menilai ketika kita punya pengetahuan tentang kitab ini, bagaimana dia ditulis, genre literernya, jangan berlagak, oh ini yang paling benar cuma ini, ya. Juga tidak benar seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini yang membuat kitab ini menarik, menggali ini, ya, menggali teks-teks ini. Nah ini, jadi, nah bagaimana kita melihat metode-metode yang akan kita pakai? Ini harus lihat ya, saya tentu pakai yang pertama itu ini, historis kritis ini yang dipakai, yang dianjurkan oleh gereja secara resmi ya, keluar dokumen gereja, supaya teks-teks suci ini yang dianggap paling netral. Ya, ada historis kritis ini metodenya, orang harus cari konteksnya, siapa yang menulis kapan, di mana, kepada siapa, settingnya apa, latar belakang itu harus dipahami baik. Saya kira itu yang paling netral dulu. Kemudian ada metode-metode simbolis, kemudian nanti intertekstual, kemudian juga eh, metode yang disebut dengan menemukan konteks-konteks sosiologisnya, konteks-konteks liturgisnya, itu ada banyak yang bisa digali di dalam meneliti teks-teks apa itu di dalam kitab Wahyu. Ada banyak metode yang dipakai, tapi paling mendasar tuh ini ya, kritik historis, kemudian jadi metode simbolis ya, yang dipakai di sini. Iya, nah, masalahnya kan kita banyak jauh sekali dunia di zaman dulu itu ketika teks ini ditulis dan dengan situasi kita sekarang sangat berbeda. Orang menebak-nebak saja. Jadi memang ada data sejarah, ada sumber-sumber yang diperoleh, tetapi kan kita tidak pernah tahu persis apa yang dialami oleh Kristen di zaman si penulis. Kan kita hanya boleh dikatakan menebak-nebak, tapi bukan ngawur menebaknya. Ya, ada dasarnya, dasar historisnya kita miliki. Ini. Nah, dari situ kita mencoba apa sebetulnya yang mau dia sampaikan dari teks ini. Ini yang disebut ada kemudian secara kritik historis, kita ada menganalisis secara teliti kosakatanya, sintak. Nah ini yang banyak dilakukan orang-orang yang ahli bahasa, itu dia lari ke sintaksnya, ke strukturnya. Karena teks ini juga punya metode menyusun, ya, dari susunan kalimat per kalimat atau strukturnya, orang juga bisa menemukan bahwa penulis ini punya tujuan tertentu. Mengapa dia memakai gaya begitu? Mengapa dia pakai pola begitu? Nah, contoh saja mengapa dia memakai genre literer apokaliptik. Ya, kan dia punya maksud dan itu ada aturannya. Ketika orang menulis memakai gaya apokaliptik, yaitu dia harus mengikuti kaidah-kaidahnya. Nah, dalam kitab Wahyu ini, dia tidak hanya memakai pola apokaliptik, tapi dia juga pakai pola kenabian, nubuat. Dia juga pakai pola surat. Dia juga pakai pola liturgi. Jadi dia kombinasikan apa genre-genre literer itu, sehingga ketika orang membaca ini, ya, patut dia di kepalanya ada konsep apokaliptik, juga ada konsep surat, ada unsur bahwa teks ini ditulis untuk suatu nubuat. Karena ada bau kenabian. Jadi bau nubuat, surat seperti Paulus kalau nulis surat dia memperingatkan orang, menyampaikan apa yang harus mereka pahami, harus mengoreksi apa yang kurang pada diri mereka, itu kan gaya surat. Ini juga model itu surat. Jadi Anda lihat ada kombinasi-kombinasi yang dipakai. Dari genre itu kita mencoba menemukan apa kira-kira pesan yang dia sampaikan. Ini saya katakan ada pendekatan literer, ada konteksnya gimana, konteks ideologisnya,
lalu dikaitkan dengan intertekstual. Nah, itu yang coba kita gali semua. Ini Thomson katakan, jika kita memisahkan wahyu ini dari dunia Timur Tengah di zaman Yohanes, sosial, politik, ekonomi, budayanya, setting historisnya, kita tidak akan memiliki cara untuk membaca buku ini. Kita kehilangan. Apalagi dipaksakan, seakan-akan tuh menceritakan keadaan yang sekarang. Nah, itu sangat, saya kira, lompatan yang terlalu jauh, ya, terlalu cepat. Kita harus coba dulu pahami dia di dalam konteksnya dulu. Bagaimana teks ini dulu ditulis, situasinya seperti apa. Gitu. Jadi pengarang ini siapa yang menulis? Nah, biasanya kan kita mulai dari siapa yang menulis kitab ini, karena dari pengetahuan kita tentang siapa yang menulis, lalu kita tahu kan orang itu kan punya teologinya, punya latar belakang hidup, punya situasi yang dihadapi, lalu dia nulis. Orang kan tidak menulis asal menulis saja. Ada sesuatu yang mau dia sampaikan, ada tujuannya, ada masalah yang dia hadapi. Selalu begitu kalau orang menulis. Nah, wahyu ini siapa yang menulis? Kan itu pertanyaan utamanya. Dan masalahnya, sampai sekarang tidak ada kepastian siapa yang menulis ini. Itu yang repotnya. Tetapi, walaupun kita tidak punya kepastian, kita memiliki indikasi-indikasi yang menunjukkan siapa kira-kira yang menulis. Ya, walaupun saya katakan kira-kira, ada kira-kira yang kemungkinan besar, ada kemungkinan kecil, ada yang sama sekali tidak mungkin, kan juga bisa. Karena itu kita paling tidak cari kemungkinan besarnya itu siapa. Kan begitu, walaupun kita tidak pernah berani mengatakan pasti dia. Nah, itu. Tapi dengan kita melihat kemungkinan besar ini, lalu situasi yang mereka hadapi seperti ini, kita akan terbantu melihat bagaimana pesan-pesan yang disampaikan, apa makna pesan-pesan yang sangat misterius di dalam kitab ini. Nah, saya awali dengan si penulis. Jadi kalau kita lihat, umumnya orang menyebut ini seperti ada di dalam teks. Jadi inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, ya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Anda lihat, yang harus segera terjadi. Ngomongnya segera terjadi, ya terjadi waktu itu. Jadi jangan kita bilang, oh segera, baru belum terjadi. Ketika ditulis, penulis itu katakan segera terjadi. Jadi kemungkinan besar terjadi di zamannya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi siapa? Wahyu ini kepada Yohanes. Nah, Yohanes siapa? Dengan pengantaran malaikatnya yang diutusnya. Ada malaikat. Siapa malaikat itu? Ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala yang telah dilihatnya. Jadi penulis ini melihat. Nanti banyak dipakai dalam teks. Idu, lihatlah, lihatlah. Artinya dia menyaksikan. Penulis ini menyaksikan. Jadi bukan membayangkan, bukan mengangan-angankan. Bukan, dia melihat. Itu realita yang dia lihat. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi dia bilang sudeka, berarti sekarang gimana? Sudah terjadi. Di zaman ketika dia menulis, dia katakan sudeka, ya, sudah dekat. Nah, zaman kita gimana? Kita bersyukur. Jadi saya katakan kepada kalian, kita bersyukur sekali karena kalau kita baca ayat 3, kalau Anda baca ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya. Jadi saya bahagia, kalian juga bahagia. Jangan lupa. Ini disebut sini.
yang membacakannya dan juga yang mendengarkannya. Kalian juga mendengarkan, syukur serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Lalu kita diajak menuruti. Nah, bagaimana menuruti itu? Kita coba menggali, saya sudah membacakan, Anda mendengarkan. Bagaimana kita bisa menuruti kalau kita tidak memahami? Jadi kita mencoba memahami supaya kita bisa menuruti dan kita berbahagia. Jadi jangan sampai setelah mempelajari kitab Wahyu, Anda ketakutan. Ya, sebaliknya kita harus bahagia setelah mempelajari kitab Wahyu ini. Jadi siapa yang menurut kitab ini menulis teks ini? Ya Yohanes. Ya Yohanes siapa? Di kepala kita, di kepala orang-orang gereja awali, di kepala bapak-bapak gereja, itu pasti pertama mengacu ke Yohanes Rasul. Itu yang dipikirkan pertama. Dan di dalam sejarah gereja, beliau ini diperkirakan setelah meninggalkan Yerusalem, dia pergi ke pulau Patmos. Dia pernah tinggal di Efesus, seperti menjadi presbiter di situ ya, pemimpin gereja. Walaupun tidak ada data yang kuat sekali, tapi banyak dugaan beliau ini memimpin gereja di Efesus. Kemudian karena penganiayaan, beliau dibuang ke Pulau Patmos. Lalu disitulah dia di pengasingan itu dia sempat menulis Injil, surat-suratnya di situ. Dan dia menyebut dirinya di pasal 1 ayat 1 adalah hamba Allah, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Nah, ini menarik. Dia saudara, sekutu di dalam kesusahan. Berarti orang yang dikirimi surat ini lagi susah. Dan dia juga susah. Karena kemungkinan dia di pengasingan, dibuang. Jadi dia susah. Yang dikirimi juga di dalam kondisi susah. Kesulitan, penindasan, penganiayaan mungkin. Ya. Nah, karena dia bilang saudara dan sekutumu, kemungkinan besar ini umat yang dia kenal. Karena itu banyak yang menduga ini Yohanes, Yohanes Rasul, yang cukup dikenal di kalangan orang Kristen di Asia. Asia maksudnya tuh Asia, provinsi Asia Amerika apa dari Roma, itu sekarang wilayah Turki ya, Asia kecil di situ Turki. Nah, dia dipandang sebagai penatua, ini presbiter, bukan episkopos. Episkopos itu pengawas, ini penatua. Jadi pemimpin di satu gereja, komunitas, dan diakui kewibawaannya seperti tersirat dari surat yang dia kirim kepada 7 gereja. Jadi ada 7 gereja di Asia Kecil, gereja-gereja penting. Nah, dia menulis surat ke sana, mengandaikan orang ini bukan sembarangan presbiter. Dia punya wibawa, suratnya diterima. Seperti Paulus kirim surat ke gereja-gereja yang dia dirikan, dia punya wibawa, dia punya otoritas. Itu gereja yang saya dirikan. Itu gereja yang saya bangun, saya awali, lalu saya punya otoritas mendidik mereka. Ini juga, jadi penatua ini, presbiter ini yang kemungkinan Yohanes Rasul rupanya punya power di gereja-gereja itu. Jadi sudah ada gereja pusat, kemudian ada wilayah-wilayah gereja-gereja kecil. Di sini disebut 7. Ya, jangan lupa angka 7, angka sempurna tidak harus hanya persis 7, tapi bisa jadi lebih, tapi mewakili keseluruhan gereja di sana. Ya. Ini, jadi kalau Anda lihat posisi dari Yohanes, jadi kemungkinan besar dia ada di wilayah sini. Jadi dia ada di Pulau Patmos, ini Turki, bagian barat di sini, yang sering disebut dengan istilah Asia, yaitu wilayah Turki.
Nah, Yohanes kemungkinan dibuangnya di sini. Ada pulau kecil namanya Pulau Patmos. Agak jauh dari Kreta, mungkin dari Rodos dia lebih dekat di sini. Ya, perjalanan-perjalanan Paulus kan banyak di wilayah ini. Nah, ini di Pulau Patmos, sekitar di sini. Posisi dari penulis itu. Nah, tetapi ya karena dugaan yang dipakai oleh Bapak Gereja itu tetap ada kekurangan-kekurangannya. Jadi secara tradisional tuh ini ya, mulai pertengahan pertama abad kedua. Rata-rata mereka menyebut ini Yohanes Rasul. Saya sebut di situ siapa saja yang membuang, apa yang mendukung pandangan ini, dan kemungkinan besar karena bau penderitaan itu ditulis di zaman Kaisar Domitianus tahun 81-96 itu menjadi kaisar. Nah, dia kaisar ini cukup masif mendesak atau menganiaya orang-orang Kristen karena dia memang mau disembah. Seakan-akan dia itu Tuhan. Nah, orang Kristen kan tidak mau menyembah kaisar. Karena itu terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, orang umumnya ambil di sini posisi dari penulisan itu di zaman Kaisar Domitianus. Tapi yang lain mengatakan tetap tidak bisa terima bahwa itu Yohanes Rasul. Karena kondisi gereja itu sudah sedikit mapan. Sudah ada gereja induk, lalu ada gereja lingkungan-lingkungan di sekitar. Ya, katakanlah seperti ada keuskupan, lalu ada paroki-paroki, atau ada gereja induk, ada lingkungan-lingkungan. Seperti itu. Mengandaikan struktur gereja itu kan sudah mapan, sudah bukan mapan sekali, tapi sudah terbentuk. Yang bagi banyak orang belum terjadi di zaman para rasul. Para rasul kan baru pewartaan-pewartaan mereka belum membangun struktur gereja. Ada penatua, ya presbiter, kemudian ada episkopos, ya, mungkin agak belakangan. Karena itu mereka bilang itu haruslah ada dari korpus Yohanem ini. Jadi generasi kemudian yang menyusun ya, teks itu. Kemudian ada seorang nabi yang kebetulan bernama Yohanes, jadi ngaku-ngaku sebagai Yohanes kemudian, atau murid Yohanes Rasul yang mengolah materi-materi dari tradisi Yohanes. Di dasarnya adalah fenomen letter apokryph pseudonym, di mana penulis sejati mengungkapkan dirinya dalam bentuk pertama. Jadi ini murid dari Yohanes Rasul. Saya beri kesimpulan saja. Jadi dari sekian banyak apa ini paling tidak 4 hipotesa kira-kira siapa penulisnya, saya katakan memang bukan Yohanes penulisnya. Saya yakin bukan Yohanes Rasul. Karena ada perbedaan bahasa, pandangan teologis Injil dan Wahyu. Ya, kalau Injil orang cukup yakin ada unsur Yohanes, tapi ini sudah sedikit berbeda. Bahasa Yunani Injil sederhana dan benar, di sini Wahyu agak kasar, banyak anomali dalam tata bahasanya. Ini rupanya tulisan dari orang Yahudi yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini misalnya ini saya katakan idu, itu di dalam bahasa Yunani kan artinya lihatlah, orao ya, idu, lihatlah. Ini mungkin dia terjemahkan dari bahasa Ibrani, hine, lihatlah, hine, hineni, lihatlah ini. Itu kan dari situ lalu dia padahal hine itu tidak harus berarti lihatlah. Misalnya oh, nah itu bisa hine, ya, orang Italia bilang ecco, nah itu hine itu cuma begitu, tidak harus lihatlah, tidak harus begitu. Itu mirip dengan idu di dalam bahasa Yunani. Ya, tapi Yunani idu kan lebih berarti lihatlah. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan pandangan teologis tentang eskatologi ini, jadi kosakata yang dipakai banyak yang berbeda, sehingga ini kita bisa menduga ini di kesimpulan yang saya buat bahwa teks ini seperti korpus Yohanim, jadi tulisan-tulisan Injil, surat-surat, kan Yohanes dianggap menulis Injil, lalu 3
surat, lalu ada wahyu. Kita mengikuti pola pikir ini. Jadi ide dasar pertama itu tetap dalam tanda petik pengarangnya itu memang Yohanes Rasul. Jadi ide dasar pemikiran, lalu penampakan-penampakan vision-vision yang dia ceritakan itu dari Yohanes Rasul. Kemudian diteruskan ke generasi berikutnya. Jadi ke murid-muridnya dari generasi kedua yang kemudian menyusun. Ketika dia menyusun itu gereja sudah mulai lebih stabil, sudah terbentuk, strukturnya sudah ada. Jadi mereka inilah yang menyusun tulisan-tulisan ini dan orang ini redakturnya itu mungkin dari generasi kedua dari Yohanes Rasul. Dia punya wibawa karena dia punya kaitan dengan sang rasul. Jadi dia disegani sebagai presbiter, ya sebagai penatua. Saat itu dia punya wibawa juga untuk gereja-gereja lain karena dia punya link, punya hubungan yang dekat dengan Yohanes Rasul. Nah, sekali lagi idenya, karangan, visionnya itu awalnya itu dari Yohanes Rasul. Tapi bentuk akhir sampai penulisan, mengapa penulisannya sedikit kemudian berbeda dengan apa yang ada di Injil? Karena disusun oleh generasi yang kedua ini. Sehingga ketika dia menyusun ini, dia sudah sesuaikan dengan kondisi situasi di zamannya. Itu. Oke. Jadi kalau kita sudah setuju di sana, ya, itu kemungkinan yang paling besar ya, supaya kita tidak, maksud saya, kita tidak menyangkal bahwa teks ini cikal bakalnya awalnya sekali dari Yohanes Rasul. Penglihatan-penglihatan visun-visun dia ceritakan, dia tulis poin-poin pentingnya yang kemudian dikembangkan oleh muridnya, generasi kedua, ya sampai bentuknya yang sekarang ini. Nih, penolakan pandangan tradisi juga belum punya ini, tidak bisa. Saya kira kita tidak bisa katakan, oh bukan Yohanes Rasul. Rasanya sulit ya. Karena kalau kita mau menerima Yohanes Rasul pergi ke Patmos, ya dia ada di Efesus, dia pernah memimpin gereja walaupun tidak pernah dikatakan secara eksplisit, tapi kita mendapat kesan dia sempat seperti itu. Nah ini, jadi Yohanes Rasul punya wibawa di Asia sampai akhir abad pertama. Mengapa sampai akhir abad pertama? Karena dia kan termasuk orang yang masih muda ketika mengikuti Yesus. Di Yesus yang meninggal tahun 33, ya kemungkinan Yohanes masih bisa hidup lah paling 40 tahun kemudian. Ya. Jadi tidak terlalu tua. Jadi ini mengarang dalam arti memberikan inspirasi, ide awal, garis pemikiran, semua tulisan ini. Itu baru kemudian salah satu kelompok muridnya di Efesus mengolah tulisannya. Jadi ini murid-murid dari generasi yang kedua. Nah, kemudian sulit ya, tahun tulisannya tentu agak sulit. Ini juga ada perdebatan. Misalnya, kita punya indikasi yang kuat kapan teks ini ditulis adalah gambaran yang diberikan di dalam kitab ini, yaitu situasi penderitaan. Misalnya kepada jemaat di Smyrna, dia tulis begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi dari sini kan kita bisa merasakan orang yang dikirimi surat ini sedang menderita. Dan nampaknya dia menderita karena iman. Mungkin dia akan dipenjara, lalu dia mati. Dan Yohanes katakan, tidak usah takut. Mati karena iman, kamu akan mendapat mahkota kehidupan. Jadi seperti menguatkan jemaatnya supaya bertahan di dalam imannya, setia pada iman yang sudah dia peroleh.
gitu. Di 3 ayat 10, dia beri gereja-gereja di Asia dan ke pada umumnya akan mengalami banyak cobaan. Jadi kita bisa merasakan, sekali lagi, tulisan Yohanes ini, Wahyu ini, itu banyak berupa surat. Jadi seperti surat Yohanes, ya, yang satu Yohanes kan tidak begitu jelas suratnya, tapi dua, tiga Yohanes itu jelas sebuah surat. Ya, satu Yohanes malah mirip dengan Injil. Ini juga dibilang Wahyu, tapi bentuknya ada unsur suratnya. Dan itu jelas dikatakan sebagai suatu surat dia kirim kepada 7 gereja. Karena dia sebagai pemimpin jemaat pusat. Nah, di 3 ayat 10, coba Anda lihat di 3 ayat 10, karena engkau memelihara firmanku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Ini ada cobaan-cobaan yang mereka alami. Apa bentuk cobaan itu? Kemungkinan besar adalah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang beriman. Ini kondisinya begitu. Yohanes Sang Pelihat menemukan di sekeliling altar surgawi para korban penganiayaan. Coba lihat di 6, 9 sampai 11. Dia katakan, setelah itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta pada anak domba. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua kemudian mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah sambil berkata amin dan seterusnya. Ya. Jadi ini orang banyak ini di sekeliling altar ini itu mereka orang-orang yang sudah nanti mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Mereka sudah melewati penderitaan. Jadi, kemudian di Roma si pelacur sudah mabuk oleh darah orang-orang kudus dan para martir Yesus. Namun para korban ini memerintah bersama Kristus dan seterusnya ini. Kita lihat gambaran-gambaran penderitaan yang dialami di situ. Nah, dari sini kita menemukan indikasi yang kuat sekali bahwa semua orang yang diharuskan untuk menyembah kaisar dan diberi tanda pada dirinya. Nah, jadi mereka menderita karena apa? Kenapa orang Kristen sepertinya digambarkan mengalami cobaan yang begitu berat? Nah, tampaknya ada pengaruh dari kaisar, penganiayaan yang dilakukan oleh kaisar. Coba di sini kita lihat di 13 ayat 4. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Nah, ini ada kekuasaan yang seperti binatang mau disembah di situ. Itu sindiran kepada siapa? Ya, kepada penguasa yang mau disembah. Di 14 ayat 9. Seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya, ia akan minum anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jadi ini, ayo siapa mau menyembah binatang itu? Jadi rupanya binatang itu sindiran untuk penguasa yang minta disembah, diakui sebagai Tuhan, dipuja. Ini diancam di situ. Siapa yang begitu ya nanti jangan lupa kamu kena murka Allah. Ya, lihat, ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya.
dan siapa saja yang telah menerima tanda namanya. Nah ini, jadi kaisar yang menaruh patungnya di tempat-tempat tertentu, lalu meminta supaya orang menghormati, menyembah itu. Nah, ini kan ada kaisar-kaisar yang gila, yang mengaku sebagai Tuhan dan meminta orang menyembah dia. Nah, orang Kristen yang menyembah Allah tidak mau, lalu dianiaya. Mereka akhirnya mengalami penganiayaan. Nah, sekarang diuji, kamu masih mau bertahan enggak? Atau kamu ikut menyembah kaisar demi keselamatan? Itu. Ini, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang. Jadi ada orang yang sudah dicap sebagai pengikut dari kaisar ini, dari pemimpin yang dia sebut binatang itu. Karena menyembah patung dari kaisar. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Itu diulang-ulang. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi begitu kita pada orang-orang Kristen yang kemungkinan mengalami penganiayaan dan dipaksa untuk menyembah kaisar. Dan orang Kristen memberontak. Dia tidak mau karena dia menyembah Allah. Nah, akibatnya apa? Dia dianiaya karena melanggar. Sekarang persoalannya, dari sekian banyak kaisar Romawi, siapa di antara mereka yang kira-kira melakukan penganiayaan seperti digambarkan di dalam kitab Wahyu? Situ, coba dicari kira-kira supaya kita tahu konteksnya. Dilihatlah, jadi para ahli meneliti kaisar-kaisar Romawi. Ada Claudius, Claudius tidak terlalu menganiaya. Nero, banyak yang melihat ini pada zaman Nero, karena Nero menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kita tahu Nero menganiaya orang Kristen bukan meminta mereka menyembah dia pertama-tama, tapi karena dia mencari keselamatan bagi dirinya, lalu dia menuduh orang-orang Kristen itu membakar kota Roma. Padahal dia yang membakar. Jadi sebetulnya penganiayaan orang Kristen itu lebih karena mereka dianggap membakar kota Roma, tidak nasionalis begitu, ngerusak. Akhirnya dari sekian banyak yang diduga sebagai kaisar di sini, saya kira mayoritas menduga itu ke Kaisar Domitianus. Ya, tahun 81 sampai 96 memerintahnya. Ini di kita bisa menemukan apa saja yang terjadi selama pemerintahan dia. Jadi Trajanus sebenarnya juga cukup membuat juga penganiayaan tapi tidak semasif di Domitianus. Di penganiayaan hanya di kota Roma, kalau yang di Nero itu saya katakan hanya di sekitar kota Roma. Selain itu mereka dianya bukan karena menolak menyembah kaisar, melainkan dituduh membakar kota. Jadi lebih ke kota ini kan penganiayaannya sampai di luar, sampai di Asia Kecil. Nah, Nero seperti tidak sampai di sana. Nah, kalau kita pelajari dokumen tentang Domitianus, ini kita menemukan penganiayaan yang dilakukan ya cukup masif. Kaisar ini mau menegakkan dan memaksakan penyembahan kepada kaisar sampai ada semboyan. Kaisar adalah Dominus et Deus Noster, Tuhan dan Allah kita. Nah itu, sebegitu dia beri semboyan itu. Bahwa dia itu Tuhan dan Allah. Supaya dia disembah. Jadi kemungkinan besar kalau kita mau setuju dengan analisa-analisa yang dibuat oleh para ahli, teks ini ditulis
dibuat di Asia pada pemerintahan Kaisar Domitianus. Lebih tepat lagi, mungkin menjelang akhir pemerintahannya. Karena pada waktu itulah ia menganiaya orang-orang Kristen secara kejam. Nah, ini kita sepakat konteksnya. Saya kan tadi katakan di awal, kita harus temukan kapan teks ini ditulis dan kira-kira siapa yang menulisnya. Nah, kalau kita ketemu di sini, kita tahu latar belakangnya tentang penganiayaan. Sekarang kita mencoba menebak mengapa penulis memakai gaya apokaliptik. Ya, apokaliptik itu apokalipsis itu sama dengan wahyu. Itu ditemukan pertama ya di kitab ini. Kitab Yohanes di pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Ya, itulah apokalips. Apokalipsis di situ pemakaian kata itu. Yang kemudian orang memakainya untuk genre literer apokaliptik. Tapi asalnya di situ apokalips ini. Ya, yang juga mengacu ke bentuk-bentuk sastra apokaliptik di Perjanjian Lama. Ya. Jadi kalau sastra apokaliptik Perjanjian Lama itu dia lebih luas, bukan sekedar seperti ada yang di Wahyu, karena Wahyu ini disebut apokalipsis ini. Ya. Ini dipakai pertama di sini, jadi mana kitab Wahyu itu apokalips. Pemakaian di judul mengaitkan kitab ini dengan tradisi apokaliptik di dalam Perjanjian Lama sesudah pembuangan Babel, yaitu di Daniel, Trito Yesaya. Kitab ini sudah ada di Perjanjian Lama, bukan sesuatu yang baru, tapi munculnya itu setelah pembuangan. Gaya-gaya ini. Nah, mengapa muncul gaya ini? Mungkin saya pernah bicara kepada Anda. Begini, ada tiga institusi yang sangat diakui sebagai yang punya wibawa menyampaikan, menafsirkan kehendak Allah bagi manusia, yaitu imam, raja, dan nabi. Imam bobrok, raja bobrok, sehingga tersisa nabi yang mengkritisi mereka dua. Dan nabi menubuatkan Israel akan dibuang ke Babel, lalu akan mendirikan, akan Tuhan akan membangun kembali kerajaan Daud yang baru. Jadi mereka akhirnya percaya kepada nabi, firman-firman kenabian. Sedangkan kepada raja sudah luntur, karena raja-raja ternyata rusak juga imam-imam. Walaupun tiga institusi ini sangat penting bagi mereka untuk menemukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Karena tiga institusi inilah yang punya peran besar di dalam menafsirkan dan memahami kehendak Allah. Nah, apa yang terjadi? Kan saya katakan tadi, tinggal nabi yang bisa dipercaya. Nah, ketika mereka kembali dari pembuangan Babel, nah mengapa muncul sastra apokaliptik ini? Mereka sangat menantikan kerajaan Daud yang baru. Dengan segala kehebatannya, seperti yang digambarkan banyak di dalam kitab Tawarikh. Mereka masih mengharapkan Allah akan membangun kembali kerajaan Daud yang hebat. Karena apa? Nabi-nabi yang bercerita, menubuatkan, nubuat-nubuatan para nabi. Tetapi di dalam realita, semua nubuatan nabi ini tidak kunjung datang. Mereka bilang, ini nabi ini juga sulit dipercaya. Imam kita sudah bobrok, raja kita tidak karu-karuan, ini nabi juga mulai kita ragukan. Dia nubuat-nubuat ini ternyata nggak benar juga. Apa yang mereka katakan. Nabi Daud akan kerajaan baru juga nggak muncul setelah pembuangan. Kita masih di bawah Persia, lalu Yunani, lalu Romawi. Nah, di dalam suasana krisis yang demikian, jangan kaget kemudian, itu setelah
yaitu Esra Nehemia. Ya, nabi-nabi sesudah pembuangan tiba-tiba hilang. Kita tidak menemukan suara kenabian. Abad ketiga, abad kedua sebelum Masehi. Tidak ada lagi. Apakah memang nabi tidak ada? Jadi praktis kita merasa, wih, kok selama ini di abad-abad sebelumnya banyak sekali firman-firman atau wahyu ilahi yang disampaikan baik itu oleh penulis-penulis suci maupun nabi-nabi. Kok tiba-tiba hilang? Tidak ada suara kenabian di situ. Nah, yang muncul adalah genre apokaliptik. Gaya bahasa apokaliptik lah yang muncul. Dialah yang menjawab persoalan di zaman itu. Persoalannya apa? Israel atau nanti juga gereja awali di dalam penderitaan. Dan mereka ketika mereka di dalam penderitaan, mereka menantikan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Seperti dinubuatkan sebelumnya akan ada hari Tuhan, hari pembebasan, hari keadilan. Dia akan, yang mereka tunggu terus. Daud baru, tidak muncul-muncul, nabi-nabi teriak, tidak muncul-muncul. Orang sudah tidak lagi begitu memperhatikan suara kenabian. Tidak lagi begitu mempercayai. Maka dipakai cara baru ini untuk menghadirkan harapan itu bagi orang-orang yang putus asa. Nah, cara baru inilah yang kita sebut cara apokaliptik. Bahasa apokaliptik. Jadi bahasanya penuh dengan simbol-simbol. Dia nggak mau lagi kayak Nabi kan terang-terangan ini nanti ini. Nah, dia lebih bermain di situ, membuat orang masuk di dalam imajinasinya dan bagaimana Allah menyampaikan pesan-pesan ilahinya secara benar-benar misterius ya kepada nabinya sehingga orang bisa mengharapkan ini sebagai suatu tanda bahwa Allah memang mau berkarya membebaskan umatnya. Nah, kapan kalau karena tidak muncul-muncul ya sudah dia lemparkan ke akhir zaman. Jadi bahasa-bahasa apokaliptik seringkali seperti mengacu ke akhir zaman. Karena waktu itu ya udah mau apa lagi? Sudah final, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ini karena itu muncul sastra-sastra apokaliptik ini. Ya. Nah, sekarang lihat genre literer apokalipsis ini berkembang di lingkungan Yahudi dan Kristen di periode 200-100 ini. Ya, sekali lagi itu konteksnya kan seperti itu. Tidak ada lagi suara kenabian di situ. Karena orang mulai meragukan, Nabi ngomong apa kok? Kita nggak dengar lagi, Nabi ini teriak gini, tidak ada. Nabi pun kemudian muncul tidak lagi sebagai pewarta yang teriak-teriak kemana-mana. Nggak ada. Sampai di perjanjian baru pun kita nggak lihat. Ada nabi yang seperti Yesaya, Amos, Hosea, teriak ke sana, tobatlah ini, kecam sana. Nggak kelihatan. Karena apa? Orang, kau ngomong apa? Nubuat-nubuatmu apa? Jadi seperti ada krisis terhadap suara-suara kenabian yang seperti itu. Karena mereka juga kan menafsirkan sejarah, menafsirkan kehidupan, bagaimana Allah berkehendak di dalam peristiwa-peristiwa itu. Ya. Nah, ini saya katakan kasih menyingkapkan suatu realitas transenden. Jadi dia mencoba melihat bagaimana Allah membaca peristiwa sejarah. Itu sebenarnya. Nabi itu kan dia mau menunjukkan kepada umat manusia, Tuhan tuh mau begini loh. Sekarang misalnya Babel mau menyerang Yehuda. Apa kata Yesaya? Yesaya katakan, udahlah, kamu nyerah saja kepada Babel. Karena Tuhan sudah mengendaki daripada nanti kamu melawan, banyak korban dan kamu toh kalah. Tuhan mengendaki, sudah, tidak usah perang. Tapi Raja Sedekia, Yoyakin, dia bilang, tidak, kita punya harga diri. Nah, ini kan penafsiran dari Raja. Penafsiran dari Nabi berbeda. Lalu terjadi konflik di situ. Karena Raja yang berkuasa, rakyat ikut perintah Raja.
Maka Nabi ngamuk-ngamuk. Kamu gimana? Kamu bodoh dari sini. Tuhan tidak suka pada kalian, kalian dan hukum kamu. Nah, itu kan penafsiran dia terhadap situasi. Apa Tuhan mau di dalam situasi yang demikian? Jadi artinya perspektif Tuhan di dalam membaca sejarah umat manusia dan peristiwa-peristiwa konkret. Nah, itu disampaikan. Dulu Nabi yang menyampaikan. Nah, sekarang disampaikan oleh penulis-penulis apokaliptik. Dia yang menulis sekarang. Nah, ini apa yang kita lihat, kita temukan di dalam tulisannya ini. Karena itu saya katakan dia menulis realitas transenden, perspektif Allah, kehendak Allah, bagaimana Allah membaca ini, tetapi di dalam konteks waktu dan ruang. Jadi peristiwanya gini, ada yang begini, jadi nyata, bukan suatu yang ngawang-ngawang. Tapi itu realitas yang ada di dalam lingkungan mereka dianiaya, disuruh menyembah kaisar. Itu kan real. Bukan sesuatu yang ngawang, tapi digambarkan ngawang-ngawang ke atas karena dia mau menyampaikan apa yang disebut realitas transcendence. Penafsiran perspektif Allah terhadap peristiwa-peristiwa sejarah itu. Menangkap apa saya maksud di situ? Karena itu tulisan-tulisan apokaliptik itu nyata seperti ada di dunia real, sekaligus seperti tidak real, seperti ngawang-ngawang. Bahasa gambarannya itu di luar. Tidak ada binatang bertanduk tujuh, itu tidak ada di dunia ini. Naga merah, tidak ada. Kan gambaran fantasi yang dia buat untuk menggambarkan realitas transenden yang melampaui realitas di dunia ini. Tapi toh ada kaitannya dengan yang di dunia. Nah, itu Anda lihat bahasa apokaliptik itu kelas tinggi. Karena dia menyampaikan wahyu Allah, kehendak Allah di dalam sejarah ini. Jadi, nah dia istimewanya apokaliptik ini lahirnya itu dari konteks penganiayaan, penderitaan di situ. Dan penderitaan ini sudah tidak tertahankan. Luar biasa beratnya. Dan mereka merasa tidak mampu mengatasi penderitaan ini. Tidak mampu keluar dari situasi sulit ini. Tidak berdaya. Sehingga mereka memasrahkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka menantikan Tuhan segera bertindak. Itu. Datang lagi, Tuhan ayo turun tangan kamu. Tegakkan keadilan, hancurkan orang-orang yang menganiaya kami ini. Dan hancurkan secara radikal. Supaya memulai sesuatu yang baru. Itu yang dia mau. Jadi orang yang di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, begitu sulitnya, tapi mau keluar dari kesulitan, dari penganiayaan, tidak mampu. Karena dia menghadapi penguasa. Terus gimana supaya ada harapannya? Ya sudah, larinya kepada Tuhan. Biar Tuhan datang. Itu seperti hari Tuhan. Membereskan semua ini, melakukan perubahan radikal. Semua yang jahat-jahat ini dibinasakan, maka sekarang seperti perang Baratayuda, habis-habisan. Mulai dari lakon-lakon kecil dulu, anak buahnya dulu yang kerja, baru nanti lakonnya terakhir, si anak domba itu. Dia menghajar semua. Baru terjadi perang puputan itu. Semua berakhir, Tuhan meraja, semua musuh-musuhnya dibinasakan, lalu memulai sesuatu yang baru. Itu kan dambaan mereka. Jadi mulai sesuatu yang baru setelah semua bentuk-bentuk penganiayaan ini, ketidakadilan itu dihancurkan secara radikal. Mulai dengan sesuatu yang baru seperti Nuh. Semua orang-orang jahat dibinasakan mulai dengan sesuatu yang baru. Nah, itu cara pikirnya. Maka kita temukan, wih, perang ancam ngeri sekali, karena orang ini mengharapkan itu. Lalu dia pakai bahasa-bahasa simbol.
Seandainya dia tulis terang-terangan, ditangkap dia. Oh, di Roma jahat Domitianus ya. Ini dia jahat dan dia ini binatang yang harus nanti Tuhan akan hancurkan. Nah, kalau dia tulis terang-terangan, ditangkap dia, dibunuh dia. Tapi dia dengan memakai bahasa-bahasa simbolis. Orang kan tidak bisa loh, saya nggak ngomong begitu kok. Ya kan? Dia tidak langsung ungkapkan. Pakai bahasa-bahasa gitu, orang selain dia menunjukkan realitas transenden, wahyu ilahi, tapi juga untuk dirinya sendiri, dia juga aman. Karena kan ini kritik serangan terhadap para penguasa yang menganiaya. Jadi bahasa ini menguntungkan sekali. Di satu pihak bagus karena menghadirkan realitas surgawi, realitas transenden, tetapi juga membantu dia untuk tidak dituduh sebagai katakanlah provokator yang melakukan pemberontakan melawan kaisar. Misalnya seperti itu. Dia kan tersamar, misterius, penuh teka-teki bahasa-bahasa yang dia pakai. Itu. Ini ya. Jadi ini dia maka dia katakan isinya kan nanti tentang apa yang harus segera terjadi karena dia menginginkan cepat Yesus datang kedua kalinya supaya situasi ini dibalik semua situasi ini. Tentang yang harus terjadi suatu penyelesaian atau pemenuhan sejarah seperti yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi dinyatakan oleh Allah kepada ini lalu dikatakan disampaikan melalui wahyu ilahi kepada Yohanes. Nah, gimana menyampaikan? Tuhan kan tidak bisa ngomong dengan manusia. Gak bisa karena realitas kita berbeda. Maka melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui perantara yaitu malaikat. Itu kan gaya-gaya kuno. Kayak di perjanjian lama, Tuhan datang bicara kepada manusia, gimana kita bisa menangkap kehendak Allah? Kita kan nggak bisa omong sama Tuhan. Lalu digambarkan mendapat penglihatan melalui mimpi, melalui malaikat. Nah itu yang terjadi pada Yohanes ini yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Jadi penulisan memakai gambaran simbol-simbol apokalip, bahasa lambang-lambang yang aneh, yang mendahului akhir zaman yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya anak domba bertanduk 7, naga merah padam. Itu Anda lihat simbol-simbol yang demikian muncul di dalam teks-teks ini. Jadi pesannya lebih kuat di situ. Jadi bisa, nah saya katakan dia ambil ini bukan dari dirinya sendiri, tapi dia banyak ambil dari perjanjian lama. Ya seperti ada di Daniel, tanduk 11 tanduk gara-gara tanduk ya, satu tanduk, tiga tanduk runtuh. Ah, itu kalau Anda baca di Daniel itu gitu. Dan seringkali tanduk tanda tahta lalu dikaitkan dengan raja-raja yang di zamannya itu pada Yohanes ya, pada Daniel. Jadi gaya ini sudah muncul. Daniel pun kan dibuat sesudah zaman pembuangan. Jadi jadi Wahyu menyingkapkan satu realitas transenden tapi konteks waktu di ruang tertentu. Oke, saya tidak perpanjang di situ. Banyak ya tentang eskatologi, sejarah yang makin buruk sampai dunia betul-betul kiamat. Lalu secara tiba-tiba datang dunia baru, serba baru, dibalik. Nah, itu gayanya dia. Beda dengan eskatologi Kristen yang kita tekankan. Itu kalau di eskatologi Kristen, khususnya di Paulus, ini Allah sudah datang, kerajaan Allah sudah datang melalui kebangkitan, sudah dimulai. Eskatologi itu lalu mencapai kesempurnaannya di akhir zaman. Sudah, tetapi belum. Sudah mulai, tapi belum sempurna. Sempurna di akhir zaman. Kalau di Yohanes enggak. Kalau di Yohanes, eskatologi di Wahyu itu tiba-tiba, what? Semua dihancurkan. Mulai satu yang baru. Itu maka saya bilang kayak perang Baratayuda, perang puputan. Hancur semua kekuatan jahat, dimulai sesuatu yang baru. Jadi penghancuran yang radikal dalam teks itu. Nah itu sedikit berbeda dari cara berpikir di surat-surat Paulus maupun di Injil. Ini ciri-ciri sastranya. Nah, sedikit di beda mereka. Jadi ada teks-teks apokaliptik ini sedikit berbeda dengan
kiliasme atau milenialisme. Cara berpikirnya melihat akhir zaman nanti. Nah, banyak orang menafsirkan teks-teks ini dalam perspektif milenialisme, kerajaan 1000 tahun. Nanti kita singgung juga di dalam tafsiran. Itu di konsep mereka, kilianisme ini atau milenialisme sama ya sebetulnya kerajaan 1000 tahun. Itu mereka berpikir bahwa iblis akan diikat selama 1000 tahun sehingga tidak bisa lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi ada namanya kerajaan 1000 tahun. Dan pada waktu itulah para martir akan memerintah karena mereka sudah menang. Mereka jubah mereka, kualitas hidup mereka sudah dicuci dengan darah anak domba. Itu tetapi kemudian iblis dilepaskan lagi untuk sementara, lalu terjadi perang Gog dan Magog melawan orang-orang kudus. Baru nanti mulai kerajaan baru. Jadi karena mereka menafsirkan apa ini 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu seperti apa. Itu mengartikan itu. Tapi kita tidak lihat ada unsur di situ. Ini iblis akan diikat sehingga tidak bisa lagi menyesatkan. Para martir akan menerima ini dan lalu iblis dilepaskan. Lalu terjadi perang itu. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Lalu ada pertarungan, semua kekuatan iblis itu lalu dicempungkan. Ini Kilianisme itu diambil dari sini banyak. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dan surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya yang menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis atau setan, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Nah, ini dari sini muncul milenialisme itu. Yang melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ini martir-martir yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ini diartikan harfiah orang-orang yang setia, para martir yang mati karena imannya itu nanti memerintah selama 1000 tahun. Namun orang-orang mati lainnya tidak hidup kembali sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Dan jadi ada kematian pertama, ada kematian kedua. Di kematian pertama nanti ditandai dengan munculnya nanti pemerintahan kudus, setannya disembunyikan, ditahan. Nah, itu dia tidak mengartikan kebangkitan ini, kematian pertama kedua, itu seakan-akan nanti yang kedua itu akhir zaman itu. Ya. Ini muncul konsep milenialisme, kerajaan 1000 tahun. Ya, tapi Wahyu tampaknya tidak mengacu harfiah begitu. Ya, kemungkinan besar itu nanti mengacu kepada eh, pembaptisan. Tapi udah kita tidak lihat di situ dulu. Ini untuk melihat bagaimana orang menafsirkan teks-teks itu, pemahaman-pemahaman tentang kitab Wahyu. Jadi kaitan milenialisme dengan pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit dan langit ini. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan dihukum sesudah waktu yang lama. Ini kan konsep dulu orang mati nanti dimasukkan ke liang, ya ke Sheol di situ. Lalu itu apakah nanti Tuhan akan datang menyelamatkan mereka? Itu dikaitkan dengan kerajaan 1000 tahun. Nanti setelah 1000 tahun mereka diangkat lagi. Ya. Ini kemudian ada post millennials, Kristus akan kembali sesudah kerajaan 1000 tahun.
Tidak ada tanda drastis atau untuk permulaan kerajaan 1.000 tahun bisa datang secara berangsur-angsur. Nih. Jadi sedikit berbeda konsep post milenialisme. Ya. Nah, di dalam teks-teks Wahyu ini Anda akan berhadapan dengan simbol-simbol. Ya, saya bagi. Jadi bagaimana membaca ini jangan lihat sebagai harfiah, tetapi sebagai makna entah itu alegoris, tetapi terutama adalah simbol-simbol. Nah, ada beberapa jenis simbol, misalnya ya anak domba berdiri. Jadi Kristus sebagai anak domba yang telah bangkit, telah disembelih, mati, bertanduk 7, totalitas daya misalnya. Dia punya tanduk itu kan kekuatan, ya, kuasa. Dia punya kuasa itu bermata 7, yaitu 7 roh Allah. Dia dapat mengirim roh ke dunia ini untuk manusia. Jadi itu gambaran-gambaran. Jadi jangan pikir matanya 7, tanduknya 7 ya. Tapi kita bisa menebak, tanduk itu kan tanda kekuatan, tanda kekuasaan, punya daya. Lalu telah disembelih, anak domba berdiri tapi seperti anak domba yang telah disembelih. Artinya dia punya tanda kematian. Ya, oh, ini berarti bukan anak domba yang lama, tapi anak domba yang sudah disembelih, yang sudah wafat dan bangkit. Nah, itu Kristus. Kristus sebagai anak domba. Jadi cara kita mengambil maknanya simbol-simbol itu ya tetap bisa ditebak di situ, tapi harus punya apa itu latar belakang juga di Perjanjian Lama. Ya. Banyak diambil dari tradisi kenabian, sering tidak langsung, dah terusnya ya. Nih. Misalnya, ada kalanya penulis sendiri menjelaskan arti lambang yang diberikan. Bisa, inilah rahasia ketujuh binatang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas itu. Ketujuh binatang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki pelita itu ialah ketujuh jemaat. Nah, itu dia sendiri yang menjelaskan ya lewat kata-kata binatang itu. Kemudian ada simbol, kalau dibagi ada simbolisme kosmis, matahari dan sebagainya. Ada simbolisme ini ya laut, dan itu disebut simbolisme kosmis. Jadi punya strategi sendiri di dalam menafsirkan. Kemudian ada simbolisme antropologis, misalnya kenapa wanita, mata melambangkan pengetahuan, jubah putih melambangkan dunia kemuliaan, mahkota melambangkan kerajaan kekuasaan. Bunyi trompet, pedang yang tajam, itu kan namanya simbolisme antropologis. Kemudian binatang, tanduk, sayap, ini simbol-simbol ini, itu semua punya makna-makna ada latar belakangnya. Kemudian simbolisme angka, aritmatik. Angka 7, 12, 4, itu punya juga pengertian latar belakangnya di dalam perjanjian lama, lalu punya makna sendiri. Angka dipahami lebih dalam nilai kualitatif, bukan kuantitatif, 3, 10, 1000. Ini pemakaiannya bukan dalam arti kuantitatif, jumlahnya sekian, oh 3 kali ya, oh 10, ah. Bukan, tapi ada nilai kualitatif di balik angka-angka itu ya, angka 66 dan sebagainya nanti kita lihat. Lalu ada simbolisme warna, ini juga punya makna, misalnya warna putih mengacu ke kebangkitan Kristus, kegembiraan kemenangan, merah menunjukkan akar iblis atau kejahatan, kemudian hitam lambang kematian, jingga lambang kemewahan dan kerajaan. Seperti itu misalnya. Jadi ada makna-makna khusus di situ. Kemudian ini, oke, saya kira itu simbol-simbol lagi ya. Cerita apokaliptik dalam kitab Wahyu memandang dunia ini bertingkat. Ada dunia atas dan dunia bawah. Ada surga dan ada bumi. Nah, apa yang ada di dunia memiliki padanannya di surga. Yang satu menandai yang lain. Karena itu di dalam cerita-cerita kitab Wahyu, seringkali Yohanes itu naik ke atas. Seakan-akan dia ada di atas di surga. Tiba-tiba dia turun ke bumi. Itu, aku naik ke surga di bawah, aku melihat dia turun lagi.
Ini karena dunia ini ada yang di surga, ada yang di bumi, ada tingkatannya. Pewahyuannya menggunakan sarana vision pengangkatan ke surga malaikat, artinya pewahyuan dapat diberikan hanya melalui campur tangan roh yang merasuki si pelihat. Karena itu Yohanes dibawa ke atas. Ya. Karena dia tidak bisa langsung, harus melalui roh di situ, melalui vision. Karena dunianya beda, dunia surgawi dan dunia apa yang di dunia ini. Tapi tetap punya padanannya. Segala sesuatu dinyatakan kepadanya melalui penglihatan, dan tidak jarang Yohanes diangkat ke surga, bingung. Waduh, gimana ini? Sehingga perlu campur tangan malaikat yang memberikan penjelasan-penjelasan kepadanya. Aku lihat ini apa tuh? Lalu malaikat menjelaskan. Dalam rangka memberi penjelasan itu, ada kalanya pelihat dibawa ke padang gurun atau ke puncak sebuah gunung. Itu lalu dijelaskan di sana, ya, seperti orang masuk ke pengalaman spiritual begitu. Nah, ini yang khas lagi. Tadi kan saya katakan Wahyu, kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptik, ya, di memakai bahasa-bahasa gambaran yang begitu, yang lahir dari penderitaan penganiayaan dan mengharapkan Tuhan akan bertindak menegakkan keadilan. Bahasanya banyak, memakai bahasa-bahasa simbol-simbol yang aneh-aneh begitu. Kedua, jangan lupa Wahyu ini merupakan surat. Jadi jangan semata-mata, oh ini Kolektif ini, tapi jangan lupa dia disusun memakai gaya surat. Walaupun tidak strict seperti surat-surat Paulus, tapi lihat, inilah wahyu yang dikatakan oleh Tuhan, supaya ditunjukkan kepada hambanya. Ya. Ia menyatakan kepada hambanya Yohanes dengan perantara malaikat yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman itu, dan seterusnya. Lalu ada salam. Ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera. Itu kan jelas surat. Itu kan bentuk bahasa-bahasa apa? Enggak, dia juga surat real. Ini ada masalah di gereja ini apa? Kirimi surat, nasihati, kamu harus bertekun. Nah itu, kita lihat di teks ini. Jadi kitab Wahyu yang kita baca ini punya memakai bentuk surat dan kenabian, bahkan ini ada nubuatnya, bahkan juga liturgi. Ini, nah misalnya kitab Wahyu dibuka dan ditutup dengan gaya sebuah surat yang biasa ditulis di kalangan jemaat. Ini Anda tutup di 12 2221. Coba lihat di 2221 tuh katakan anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Nah, itu penutup kan biasa di surat-surat Paulus juga yang menyampaikan kata-kata penutup ya salam dan berkat di situ. Demikian juga pesan yang disampaikan kepada 7 gereja di kota-kota Asia juga berbentuk surat. Ini dan nadanya langsung seperti surat ini menunjukkan bahwa antara Yohanes dan orang-orang yang menerima tulisannya itu ada hubungan yang erat. Bisa jadi itu jemaatnya. Mungkin dia pernah melayani di sana. Meskipun surat itu ditujukan kepada 7 gereja, kitab ini dimaksudkan untuk dibaca semua jemaat. Sebab kitab ini ditulis untuk semua orang yang mirip dengan surat-surat Katolik seperti Yakobus, Petrus, ya itu 1 sampai 3 Yohanes itu kan dianggap surat-surat Katolik. Jadi untuk berlaku umum bukan jemaat tertentu. Nah, ini sekarang nubuat. Jadi ada unsur kenabian, ada unsur nubuat di dalam teks ini. Jadi saya kira tetap kita tidak boleh mengatakan, oh ini cuma ada yang sekarang diungkapkan. Tadi kan saya tunjukkan bahwa si penulis ini melihat realita di zamannya. Dan dia kaitkan dengan masa lampau, tokoh-tokohnya dibuat masa lalu supaya yang sekarang ini, yang segera terjadi itu sudah terjadi. Meskipun demikian, kita tidak boleh menutup makna di balik kata-katanya itu ada unsur nubuat. Tetap ada sesuatu juga yang disampaikan ke
peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini. Di prolog Yohanes menyebut karyanya Apokalipsis segera disusul kata-kata nubuat di ayat 1 pasal 1 ayat 3. Coba lihat di situ ya di kitab Wahyu ini. Tuh. Berbahagialah ia yang membacanya, serta ini kan nanti gimana? Siapa yang membaca? Dia bahagia. Jadi kata-kata nubuat kenabian, ya, kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarnya. Ada unsur nubuat. Tuh. Nah, pada epilog tulisannya adalah kata-kata kenabian dan kata-kata nubuat. Itu banyak tipus. Ada unsur nubuat juga di dalam teks ini. Ia memandang perutusannya seperti nabi-nabi masa lalu, dipanggil dan diutus melalui penampakan awal. Ia mendengar sabda Allah dan diminta meneruskannya kepada saudara-saudaranya. Dan ada perintah untuk menuliskan, ya, sampai 11 kali, tuliskan, tuliskan, tuliskan. Dan seringkali ia menyebut tulisannya sebagai nubuat. Sementara judul Wahyu hanya dipakai satu kali di satu ayat satu. Jadi ini unsur nubuat itu tetap ada. Ungkapan seperti nabi-nabi muncul sebanyak 7 kali. Petunjuk-petunjuk ini menjelaskan bahwa Yohanes sadar dirinya di dalam arus tradisi kenabian. Yang saya katakan tadi, nabinya hilang. Orang sudah tidak terlalu percaya kepada nabi. Sekarang bahasa apokaliptik ini dipakai untuk menggantikan suara-suara kenabian. Sehingga ketika kita membaca teks-teks Wahyu yang sering kali seperti ngawang-ngawang ke atas itu memang lahir dalam situasi orang menderita begitu, ingin Tuhan bertindak, wah kuasanya tunjukkan, tapi juga jangan kita mengabaikan ini ada unsur nubuat. Apa yang akan terjadi. Jadi dari melihat yang sekarang, situasi sekarang, orang bisa menebak, melihat apa yang nanti akan terjadi, dan itu belajar dari sejarah masa lampau. Ya, itu unsur ini. Jadi kita lihat di dalam teks ini, unsur ini. Kemudian yang terpenting lagi, lihat ada unsur liturgi. Ini bahkan yang satu peneliti itu tegas sekali mengatakan bahwa teks ini adalah teks liturgi. Wahyu ini adalah buku doa. Maka ada kudus, kudus, kudus itu kan seperti dalam Ekaristi. Dan dia katakan ini bisa dibaca dalam bingkai Ekaristi. Misalnya, di dialog pembukaan berupa salam seperti pemimpin ibadah, memimpin damai sejahtera kan tuh. Ya, ketika ya mengucapkan setelah tanda salib, lalu dia mengucapkan ya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Nah itu ada pembukaan. Lalu dilanjutkan dengan pewartaan yang menyampaikan pesan Yesus bangkit. Ya, ini ada. Nih, misalnya Kulman katakan 24 tua-tua, 4 makhluk hidup, rombongan malaikat orang-orang yang ditebus dan sebagainya. Itu sekarang ada ibadat di surga. Lalu misdinarnya tua-tua 24 orang. Kemudian mereka nyanyi kudus, kudus, kudus. Itu seperti ada liturgi di surga yang menggambarkan liturgi di dunia ini. Jadi orang dibawa ke atas kan. Jadi ada unsur liturgi juga teks-teks ini. Ya. Oke, itu saya berikan beberapa poin. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau ada yang mulai bertanya di teks-teks itu. Silakan saya beri waktu untuk bertanya tentang apa saja di pengantar ini ya, secara umum. Selamat malam Pak Paskalis sama Bapak Ibu semua. Lama. Pak Paskalis, saya harus ngaku dulu Pak. Ya, Mungkin 3-4 kali lagi saya harus baca paper Bapak itu baru mulai menangkap dikit-dikit. ya, Rumit sama Pak, kompleks. Berbagai ya, hal. Misalnya simbol saja begitu, latar belakang begitu. Tapi gini lah Pak, saya mau tahu satu saja Pak. ya. Mengapa dalam proses kanonisasi justru kitab Wahyu ini ditempatkan paling belakang, Pak? Apakah ada maksud tertentu atau apa tentu? Atau itu juga menunjukkan bahwa dia adalah kitab eskatologis atau gimana? Saya nggak tahu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,
Jadi mengapa dia ditaruh terakhir itu memang dia seperti mengacu ke akhir, eskaton itu. Jadi kan dia cocok sekali menutup, ya datanglah Tuhan lalu, dan seperti di kitab Kejadian, kan kita lihat korelasinya dekat sekali dengan kitab Kejadian. Di Kejadian kita kehilangan surga itu, Taman Eden itu, kita kehilangan itu, dan terutama di sana lautnya begitu mengerikan, kemudian kita kehilangan pohon kehidupan. Itu di dalam kitab Kejadian. Baru ditemukan di dalam dunia baru ini, di dalam Yerusalem yang baru, mataharinya bukan lagi matahari yang dulu, laut sudah tidak ada lagi, kemudian kita menemukan kembali pohon kehidupan. Jadi dia bagus sekali menutup, diawali dengan hilangnya apa itu Eden itu, ditutup dengan ditemukannya kembali Yerusalem yang baru, ya, surga yang baru. Jadi saya kira itu posisinya bagus sekali. Kitab Wahyu itu menutup rangkaian dari penyataan diri Allah yang memuncak dengan kita katakanlah Wahyu itu kan seperti ke eskaton, mengacu ke bagaimana akhir dari dunia ini. Itu ada unsur itu. Ya, Baik, Pak. Makasih, Pak. ya, Makasih, Pak. ya. Silakan siapa ada yang betul. Jadi paper yang saya berikan, makalah yang saya berikan itu berat sekali. Saya harus akui itu berat. Isinya banyak sekali. Yang saya maksudkan supaya Anda punya wawasan cukup luas tentang kitab Wahyu. Jadi problem-problem yang ada di dalam kitab itu. Tapi melalui Iya, Pak. melalui Untuk Zoom itu baca, saya akhirnya beri intinya tuh apa yang mau kita sampaikan. Kan saya tidak bahas semua itu. Orang yang mau iya, Pak. mempelajari lebih dalam, silakan dibaca. Kalau tidak, ya pengantar ini aja yang saya berikan. Anda dengarkan supaya tahu, oh Wahyu itu apa sih sebetulnya? Apokaliptik itu apa? Ya. Intinya apa? Yaitu lahir dari penderitaan. Cita-cita penderitaan itu, orang yang tidak bisa mengatasi penderitaannya itu, lalu dia mulai lari kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan akan intervensi secara radikal peristiwa itu. Bagaimana Tuhan nanti bertindak membebaskan mereka. Lalu dia pakai bahasa-bahasa simbolis. Karena apa? Bahaya sekali kalau ketahuan oleh pemimpin. Kan biasanya kan semua mengkritik, mengkritik penjajah. Dan di balik mengkritik ini melawan penjajah, mereka yakin mereka akan menang. Karena Tuhan yang akan menolong mereka. Karena itu mereka bertahan, tekun di dalam penderitaannya, bertahan di dalam imannya. Itu jadi sebenarnya cocok bagi orang-orang Kristen yang di dalam penganiayaan oleh penguasa, oleh apapun. Ini kitab ini bagus sekali, ya, menguatkan iman mereka di situ. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi atau ada Ya, tanggapan. Bapak sekali selamat malam Bapak sekali. Selamat malam, Pak Wiryawan. Kalau saya perhatikan Pak ya, ini kitab Wahyu ini di dalam perjanjian baru, ini kira-kira situasinya sama dengan pada waktu bangsa Israel itu mengalami pembuangan di Babel ya Pak ya. Misalnya seperti di kitab Ratapan, Daniel, Yeremia begitu loh. Isinya itu seperti pengharapan-pengharapan seperti itu. Kira-kira kan seperti itu. Benang merahnya itu ada pengharapan-pengharapan karena Hmm, bangsa Israel itu kalau dulu itu dia menderita karena eh, dibuang di Babel, ditindas di sana. Kalau yang di dalam Wahyu ini kan situasinya bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Romawi, Pak ya. Terutama ya, oleh Kaisar siapa tadi yang Pak sekali jelaskan itu, Domitianus, ya, Domi Domitianus, Domitianus, Domitianus yang sangat kejam itu ya, seperti ya. itu. Nah, apakah betul kira-kira seperti itu, Pak ya? Jadi ketika bangsa Israel ini apa namanya mengalami penderitaan, itu ada nabi-nabi atau di sini
Yohanes itu memberikan suatu penguatan ya, pengharapan, penghiburan seperti itu. Apalagi situasinya ini kan di Perjanjian Baru, di Wahyu ini kan Yesus sudah sudah Menang. datang dan sudah Ya, disalib dan sudah bangkit ya, begitu loh. ya. Ya. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Pak Nah, Paskari? saya tunjukkan perbedaannya. Saya tunjukkan perbedaan antara situasi di Babel dan situasi jemaat purba. Nah, di Babel mereka itu dibuang kan karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Kan itu sebenarnya karena mereka melanggar semua 10 firman di Sinai itu sudah mereka langgar. Sehingga Tuhan tidak tahan lagi, itu di dalam konsep Deuteronomis, udah buang saja. Ya, hancurkan, nanti akan dimulai dengan sisa Israel, sisa yang baru, sisa yang setia. Itu sebenarnya gagasannya. Kita hancurkan, lalu dimulai dengan akan ada sisa Israel yang akan kembali memulai hidup yang baru. Jadi sedikit berbeda. Kepada sisa inilah orang-orang yang masih setia akan diberi harapan untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi kan jangan lupa kamu bertobat karena kamu dihukum ini. Kamu sebenarnya situasinya kamu dihukum oleh Tuhan supaya kamu dimurnikan. Kamu kembali lagi dengan pertobatan dan Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan kerajaan Daud. Gitu. Lalu Nabi teriak di situ. Nabi teriak-teriak di situ mengajak mereka supaya memberi, ayo hiburlah umatku, hiburlah, ayo semangat, semangat. Masih ada harapan. Itu. Nah, yang di Wahyu sedikit berbeda. Tidak ada indikasi bahwa mereka berdosa sehingga mereka dihukum. Itu tidak ada. Tapi yang terjadi adalah karena mereka beriman, karena mereka mempercayakan diri kepada Allah, menyembah hanya Tuhan, yaitu Yesus, anak domba yang sudah bangkit ini, mereka dianiaya. Karena apa? Ada yang mau mengajak mereka menyembah berhala, yaitu menyembah kaisar. Jadi mengalihkan penyembahan mereka dari, makanya kan ada unsur liturgi, ada unsur ibadah kan ini. Jadi mereka diminta, jangan lagi kamu menyembah Tuhanmu tuh ngapain? Tuhanmu tuh kaisar. Nah ini pertarungan di situ. Oleh karena itu mereka diajak bertekun di dalam iman mereka kepada anak domba yang sudah disembelih ini. Nah di dalam situasi yang demikian, kan mereka dianiaya. Muncul godaan untuk, ya sudah daripada dianiaya, mendingan saya murtad. Kan itu istilahnya. Kan banyak di dalam gereja awali, khususnya surat-surat Yohanes, itu kan banyak ada penyesat-penyesat itu, antikris-antikris yang membawa orang kepada kesesatan. Nah, di dalam situasi inilah kitab Wahyu ini mengatakan, sabar, tenang aja. Kamu jangan mau menyembah kepada kaisar itu lawan yang sepertinya menyiksa kamu, sepertinya dia hebat sekarang. Nggak ada apa-apanya. Karena Tuanmu ini, yang kamu sembah ini, jauh lebih hebat. Dia akan menghabisi mereka semua. Dia sudah menang. Anak domba itu sudah ada di Bukit Sion. Udah di atas. Sudah apa? Makanya digambarkan. Anak domba itu digambarkan disembelih, tapi yang sudah bangkit, yang sudah menang. Jadi kamu perang, tapi sudah diajak, kamu itu sudah menang. Jadi belum perang sudah ditunjukkan kamu sudah menang. Dan supaya menguatkan mereka bisa bertekun di dalam imannya, dia tunjukkan, lihat dulu pendahulumu itu. Orang-orang yang sudah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Itu mereka tuh mengikuti anak domba kemanapun mereka pergi. Itu orang-orang yang sudah menang. Kamu pun nanti seperti itu. Nah itu. Jadi sedikit berbeda apa itu tekanannya. Karena di sini lebih ditekankan jangan sampai kamu menyembah berhala gara-gara mendapat tantangan ini. Kalau yang tetap ada harapan, kamu akan menang. Memang unsur harapan itu ada. Kamu akan menang di bawah panji anak domba. Kalau di keluaran kan mereka yang sudah putus asa, kami sudah dihukum, gini-gini ya. Tuhan akan ampuni kamu, dia berbelas kasih. Kamu akan dibawa lagi kembali ke negerimu. Itu sedikit
apa tekanannya hanya berbeda, tapi unsur harapannya memang benar, itu ada unsur harapan di situ. Ya, Ya, terima kasih Pak Paskalis, ini ya, menjadi ya, lebih jelas ya Pak ya. Saya paham betul. Ini menurut saya malah bertolak belakang Pak. Kalau yang di Babel itu, karena bangsa Israel ini tidak setia ya. ya, Dia tidak patuh kepada hukum Allah ya. ya, Sering melanggar begitu. Tapi di kitab Wahyu ini justru karena dia menerima Kristus ya. ya, karena dia menerima. Ya. Dan karenanya mereka itu tidak mau lalu menyembah kepada kepada berhala ya, dalam hal ini Ya, kepada kaisar itu. Kaisar. Ya, Hmm. ya, itu luar biasa. Baik, Bapak sekali sini jadi jelas sekali. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih. Jadi ini mereka dianiaya. Jadi mereka dianiaya karena iman. Yaitu udah cobalah kamu bertekun di dalam penganiayaan itu. Jangan murtad. Itu. Jangan mau menyembah ke binatang, ke patung itu. Nah, itu. Itu kayaknya ciri khas di dalam gereja purba, gereja awali, itu penyakit penderitaan yang mereka alami itu banyak di situ. Adanya muncul penyesat-penyesat, ajaran-ajaran palsu yang membawa mereka kepada berhala. Lalu muncul tekanan-tekanan karena mereka berhadapan dengan agama yang masih belum monoteistis. Jangan lupa itu belum monoteistis. Mereka berhadapan dengan agama-agama yang politeistis. Orang Yahudi lah yang sebetulnya merintis monoteistis, kemudian kekristenan. Tapi jangan lupa, lingkungan mereka masih lingkungan paganisme itu. Menyembah entah itu patung-patung, kaisar, atau dewa-dewi yang lain. Itu konsepnya. Oke, masih ada terima kasih pertanyaan atau Bapak Paskalis. kritik lain di sebelum kita masuk nanti ya ke pembahasan simbol-simbol apa. Mbak Pascal. Ya, silakan Pak Yani, Iya, Bu Yani ya. iya, iya, iya. Selamat malam. Eh, Selamat malam juga untuk Selamat Bapak-bapak, malam. Ibu-ibu ya. Saya baru perkenalan. Bapak sekali saya mau sampaikan satu yang saya utek-utek. Masih di depan-depan ya. Mungkin pemikiran saya nanti naif atau apa saya minta masukan ya. Ya, Jadi kalau selama ini kalau kita belajar kitab Wahyu kayak gitu-gitu itu kan dikatakan yang menulis adalah Rasul Yohanes. ya, Rasul Yohanes itu murid Kristus ya, yang ya, yang disayang ya, yang dimaksudkan ya. ya, Nah, ya, kalau menurut saya, memang saya cenderung yang menulis itu Rasul Yohanes. ya. Nah, nanti kemudian dibukukan atau ditulis lagi oleh jemaat-jemaat yang di Efesus itu kemungkinan berikutnya ya. Tapi Hmm. aslinya tulis adalah eh, Rasul Ya, ya, Yohanes. Alasannya, kalau saya pikir ya, alasannya pertama itu Yohanes itu adalah murid yang sangat disayangi oleh Tuhan ya, Yesus, kan? Lalu kita tahu bahwa melihat kalau membaca kitab Wahyu itu kan isinya pengalaman-pengalaman spiritual, nubuatan-nubuatan akhir zaman yang sangat luar biasa sekali. Bahkan tadi dikatakan bahwa itu menutup kitab kita di Perjanjian Baru, bukan? Itu kan Hmm. sesuatu yang sangat luar biasa. Sepertinya saya ragu kalau itu ditulis oleh orang lain. Pasti itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kemungkinan yang paling dekat itu adalah ya Rasul Yohanes itu. Lalu kalau kita melihat dari eh, sebelumnya ya, ketika Yesus dengan murid-muridnya ngobrol-ngobrol, mungkin di Yohanes 21, 22, itu kan muridnya mengatakan, dia kan bertanya-tanya tentang Yohanes kan, dan dia tanya, Hmm. apa yang akan terjadi dengan dia nanti, dengan Yohanes, gitu kan. Hmm. Lalu Hmm. Yesus kan menjawab, ya kalau Bukan. aku menghendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, Kan bilang begitu kan, Yesus ya, mengatakan seperti itu. Tapi faktanya kan Yohanes mati, meninggal, ya, ya kan? Nyatanya, realnya itu Yohanes meninggal. Tetapi di dalam pengalaman apa rohani dengan Tuhan, di dalam kitab Wahyu itu Yohanes hidup. Memang dia mengalami seperti mati, seperti Wahyu 1 ayat 17 ya. Kan dia mengatakan ketika aku melihat dia Allah Yesus itu, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ya kan?
Ini kan yang di pengalaman yang dialami oleh Yohanes pada waktu itu, dia ketika melihat Yesus, dia seperti orang mati, begitu kan. Tetapi sebetulnya itu adalah pengalaman yang tidak real. Itu pengalaman rohani yang dia alami dengan Yesus ketika dia menerima wahyu itu tadi. Jadi dalam pengalaman-pengalaman itu Rasul Yohanes mengalami kehidupan kekal, tetapi bukan di dalam kehidupan real. Itu di dalam kehidupan ketika dia menerima wahyu spiritual, buatan tentang kehidupan kekal itu bersama Tuhan Yesus. Jadi mungkin ini yang saya mau sampaikan, kenapa saya kok cenderung ya bahwa yang menulis itu adalah Rasul Yohanes, Rasul yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, Meskipun nanti tadi ya Pak diterjemahkan atau ditulis dibukukan atau ditulis ulang oleh jemaat di Efesus itu bisa jadi. Mungkin benar atau salah. Tidak ada benar ya, salah ya. Terima ya. kasih. Ini jadi apa yang Ibu katakan itu sebenarnya Mm, menguatkan argumen yang saya katakan tadi. mhm. Jadi yang mengarang teks ini, jadi karangan, jadi harus dibedakan antara penulis dan pengarang. Pengarang itu Pengarang ya. adalah orang yang menyusun, orang yang memberi inspirasi, gagasannya, itu pengarangnya, Mhm, autornya, mhm, bukan writernya, mhm. ya kan? Betul. Idenya semua itu kan dia yang paling mendalam hidupnya kalau kita jujur seperti Ibu katakan tadi di antara para rasul itu yang orang yang dikasih Yesus itu kan orang yang pasti punya kepekaan yang tinggi. Mhm, Kan dia gayanya di dalam Injil kan kita lihat orang yang dekat dengan Yesus, orang yang dikasihi, dan orang yang dikasihi kan punya kepekaan yang berbeda ya mhm, dengan orang-orang lain. Nah, mhm. dan di dalam sejarahnya kan dia juga yang diserahkan Maria oleh Yesus. Iya, Dan betul. kalau orang masih belum bisa memastikan apakah dia kemudian pergi ke Efesus dengan Maria. Kan ada tradisi Mhm, mengatakan dia bersama Maria di Efesus. Jadi kita bisa bayangkan relasi Yohanes dengan Yesus, termasuk dengan mhm, Maria, mengandaikan dia punya kemampuan dan pengalaman spiritual yang tinggi. Ya kan? Itu pasti mhm, itu, saya yakin. mhm, Dan dalam tradisi, mhm, Yohanes itu dipercaya membangun gereja di Efesus sebagai pemimpin gereja di Efesus. Tadi saya katakan memang bukti kuat sekali sudah ada struktur gitu, tidak begitu kelihatan. Tapi dari tulisan misalnya 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kita bisa melihat memang sudah ada struktur gereja. Ada gereja induk, lalu mhm, ada gereja kecil-kecil lainnya yang sering dikirimi petugas-petugas oleh gereja pusat untuk mendidik mereka. Nah, di dalam pengertian ini, kemungkinan besar presbiter ini, penatua ini, itu adalah Yohanes, Yohanes Rasul, ya kan? mhm, Jadi mhm, kuat sekali saya merasa, mhm, dan di dalam tradisi orang lebih suka melihat ini adalah pengalaman Yohanes Rasul. Nah, yang saya katakan tadi, mhm, bentuk akhirnya ini, tulisan akhir ini menjadi ada strukturnya seperti itu saya kira memang membutuhkan tangan yang kedua. Jadi bukan langsung dari mhm, Yohanes, tapi ada pengolahan lagi oleh tangan yang kedua, yang saya katakan generasi kedua dari Yohanes tadi. Itu sehingga teksnya lebih terarah ya, lebih kita akhirnya mempunyai rumusan-rumusan tertentu bermain dengan angka 7, bermain dengan angka 3. Ini luar biasa strukturnya nanti. Itu kan mengandaikan orang sudah duduk lalu dia mulai menyusun teks itu secara sistematis. Nah, mungkin dalam hal itu belum sempat dilakukan oleh Yohanes, tapi generasi yang berikutnya mhm, yang kemudian menyusun. Itu dalam mhm, pengertian. Tapi dalam arti pertama, ya pengarangnya itu ya Yohanes, Yohanes Rasul. Dialah yang mengalami mhm. itu. Ya. Karena itu dia berani Ya, katakan aku Yohanes. Dia bilang aku ya. Jadi muridnya itu pun merasa ya berhaklah mengatakan itu Yohanes dalam ceritanya. mhm, Begitu. Nah, kalau kita pakai itu latar belakang itu, lebih enak kita melihat latar belakangnya.
yaitu penganiayaan dalam masa Domitianus. Karena kemungkinan besar Yohanes masih hidup di situ. Dia kan dibuang ke Mhm. Pulau Patmos. Jadi kita bisa, oh lebih enak deh untuk melihat situasinya, latar belakangnya, dan juga Mhm. kedalaman spiritual dari Yohanes Rasul. Itu. Ya, Ya, baik. Makasih Pak. ya, sama-sama. Masih ada di pengantar ini pertanyaan-pertanyaan esensial sebelum kita lihat nanti. Menangkap ya pengantar di kitab Wahyu ini. Jadi apa yang perlu Anda pahami pertama, siapa yang menulisnya, latar belakang penderitaan itu, penganiayaan oleh Domitianus, gaya bahasa yang dia pakai, genre literernya itu adalah genre literer apokaliptik, dan apokaliptik itu genre literer yang mempunyai ciri khas memakai bahasa-bahasa simbol, vision-vision, penampakan-penampakan itu, tapi diangkat dari pengalaman-pengalaman penderitaan yang mendambakan kebebasan dari penderitaan itu melalui intervensi Allah secara langsung dan radikal. Ya, dihancurkan, lalu Allah akan memulai sesuatu yang benar-benar baru di situ. Lalu untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat ini, mereka digambarkan dengan bahasa-bahasa simbolis. Karena apa? Ya untuk rasa aman juga. Kalau dia frontal katakan A, B, C, ya nanti dia bisa kena apa itu penangkapan. Ya kan dianggap sebagai provokator, pembunuh di situ melawan kekuasaan. Itu. Dan Yohanes ini, surat Yohanes ini, kitab Wahyu ini, jangan hanya dilihat semata-mata sebagai kitab apa yang kita katakan itu apokaliptik, wahyu, tetapi dia juga berisi apa yang disebut dengan surat. Jadi penyataan diri Allah yang disampaikan kepada kita melalui Yohanes, yaitu penyataan diri Allah yang penuh di dalam Yesus yang sudah wafat dan bangkit, dan digambarkan dengan anak domba yang bangkit dan sudah disembelih. Ini disampaikan kepada Yohanes melalui wahyu, ya kan, penglihatan, penampakan. Supaya apa? Supaya Anda baca seperti surat. Ketika kita ibadah, kita membaca surat. Nah, teks ini supaya dibaca, supaya orang mengalami, supaya orang dikuatkan, dan apa? Berbahagia. Jadi teks ini dibaca, berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan. Itu jangan lupa bahasa-bahasa, gambar, simbol-simbol. Lalu kita nanti rasa bangga, oh Allah saya seperti ini ya. Oh penderitaan-penderitaan itu seperti ini yang dihadapi orang-orang beriman. Ternyata penderitaan saya tidak ada bandingnya. Kalau saya mau bandingkan dengan penderitaan-penderitaan orang yang dilukiskan di dalam kisah ini. Sehingga saya berbahagia, saya masih belum apa-apa, tetapi Tuhan menjamin kemenangan bagi saya di dalam perjuangan ini. Itu ya, di semangat itu diberikan. Oke, masih ada tanggapan atau pertanyaan atau pandangan lain? Mungkin ada yang punya pandangan lain tentang teks ini. Jika tidak ada, jadi silakan nanti baca lagi apa yang saya berikan. Pelan-pelan bacanya karena cukup berat. Nanti minggu depan kita akan mulai dengan tema-tema khusus sehubungan dengan teks-teks ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri dengan doa penutup.